KPP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudaraku umat Katolik. Gereja Santo Yusuf adalah gereja Katolik Roma yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan di kota tua Nazaret, Israel Utara modern. Gereja ini dibangun pada tahun 1914 di atas sisa-sisa gereja yang jauh lebih tua. Lokasinya terletak dekat dengan Gereja Kabar Sukacita. Dibangun dengan gaya Romanes Revival, gereja ini dibangun di situs gereja nutrisi seperti dikutip oleh peziarah Harkalv sekitar tahun 670 dalam Deloci Santis, yang saat itu merupakan gereja tentara salib di Yerusalem, yang sisa-sisanya di bawah ruang bawah tanah dan gereja Fransiskan yang dibangun pada abad ke-17. Di jantung kota Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea, tersimpan sebuah rahasia yang telah membumi selama berabad-abad. Disinilah, di bawah atap gereja Katolik Santo Yusuf yang megah, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap kisah kehidupan keluarga suci, Yusuf, Maria, dan Yesus. Gereja ini disebut juga dengan gereja keluarga kudus dari Nazaret, karena disinilah mereka tinggal sekembalinya dari Mesir. Gereja ini juga disebut gereja rumah Yesus, karena disinilah ia tinggal dan dibesarkan oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Lokasi gereja ini tidak begitu jauh dari Gereja Kabar Sukacita atau Church of Annunciation, karena masih dalam satu kompleks jaraknya hanya sekitar 200-an meter. Bangunan yang kita lihat saat ini adalah hasil dari berlapis-lapis sejarah. Di bawahnya, tersembunyi sisa-sisa rumah sederhana tempat Yesus Kristus dibesarkan. Para arkeolog telah menemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa disinilah keluarga suci pernah tinggal. Disinilah, di dalam gua inilah, dipercaya bahwa Santo Yusuf dan Bunda Maria merawat dan membesarkan Yesus. Dinding-dinding gua ini telah menyaksikan momen-momen intim keluarga kudus dari Nazaret. Bayangkanlah, di sini, Yesus belajar berjalan, berbicara kata-kata pertamanya, dan merasakan kasih sayang ibu dan ayahnya. Mikvah ini adalah bukti nyata bahwa keluarga Yusuf adalah keluarga yang taat beragama. Mereka mengikuti tradisi Yahudi dengan setia, dan disinilah mereka memandikan diri sebelum beribadah. Kita dapat membayangkan Santo Yusuf dan Bunda Maria membawa anak-anak Yesus ke mikvah ini untuk diberkati. Mikvah adalah sebuah kolam atau pemandian ritual yang sangat penting dalam tradisi Yudaisme. Kolam ini digunakan untuk berbagai ritual penyucian, seperti sebelum pernikahan, setelah menstruasi, atau saat seseorang ingin kembali kepada kesucian spiritual. Air dalam mikvah harus berasal dari sumber alami dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencelupan di mikvah memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu kelahiran kembali dan pemurnian diri. Melalui ritual ini, umat Yahudi menegaskan kembali komitmen mereka pada tradisi agama dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Praktik penggunaan mikvah telah ada sejak zaman Talmud dan masih terus dijalankan oleh banyak komunitas Yahudi hingga saat ini. Mikvah ini kemungkinan besar digunakan juga pada zaman gereja perdana sebagai tempat pembaptisan. Mosaiknya menggambarkan simbol-simbol pembaptisan dengan air. Terlihat 7 anak tangga menurun, yang melambangkan 7 hari penciptaan dan 7 karunia Roh Kudus. Di bawahnya terlihat mosaik di ruang bawah tanah. Para arkeolog telah berhasil memetakan tata letak rumah gua ini. Di sini,
kita dapat melihat di mana letak kamar tidur, dapur, dan bengkel kerja Santo Yusuf. Bayangkanlah Santo Yusuf, seorang tukang kayu yang sederhana, bekerja di bengkelnya sambil mengawasi bayi Yesus yang sedang tidur lelap. Santo Yusuf adalah seorang ayah yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Ia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sebagai seorang tukang kayu, ia mengajarkan kepada Yesus tentang nilai kerja keras dan kejujuran. Selama berabad-abad, tempat ini telah menjadi tujuan ziarah bagi umat Kristiani dari seluruh dunia. Mereka datang ke sini untuk menghormati keluarga kudus dari Nazaret dan mencari inspirasi. Gereja Santo Yusuf telah menjadi saksi bisu dari perjalanan iman umat manusia. Ketika kita berdiri di dalam gereja ini, kita dapat merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Kita dapat merenungkan kehidupan Yesus dan mencari teladan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, dan harapan. Pesan-pesannya tetap relevan hingga saat ini. Disinilah, di bawah langit Nazaret, kita menemukan kembali makna sejati dari kehidupan. Kita diingatkan akan pentingnya keluarga, iman, dan kasih. Marilah kita membawa semangat Nazaret dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menyebarkan kasih kepada sesama. Sekarang mari kita menyusuri jejak-jejak sejarah kekristenan paling awal. Kita akan berjalan perlahan dari Gereja Kabar Sukacita yaitu Rumah Bunda Maria, tempat di mana ia dikunjungi oleh Malaikat Gabriel, hingga tiba ke Gereja Santo Yusuf yaitu Rumah Santo Yusuf, tempat di mana keluarga kudus Nazaret tinggal dan membesarkan Yesus setelah mereka kembali dari Mesir. Saat ini kita sedang berada di Gereja Kabar Sukacita atau Church of Nativity. Gereja ini berdiri di atas Rumah Bunda Maria, tempat di mana Malaikat Gabriel mengunjunginya dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang akan dilahirkannya akan dinamai Yesus. Silahkan klik tombol di atas untuk video lengkap tentang Gereja Kabar Sukacita ini ya. Tangga ini berujung pada area Gereja Kabar Sukacita di mana kita akan melihat Rumah Bunda Maria. Rumah Bunda Maria berupa goa karena penduduk Nazaret pada zaman itu tinggal di gua-gua. Di depan Rumah Bunda Maria ada altar di mana para biarawan Fransiskan merayakan Ekaristi di sana. Nah, di sebelah sana itulah Rumah Bunda Maria. Lokasi itulah persis tempat di mana Malaikat Gabriel mengunjungi beliau. Bayangkan dan resapkan bahwa di tempat paling kudus inilah Ibu Yesus menerima kabar sukacita dari Malaikat Tuhan. Lalu panjatkanlah doa, memohon Ibu Yesus mendoakan kalian kepada putranya. Kita akan keluar dari Gereja Kabar Sukacita ini dengan menaiki tangga di sebelah sana. Tangga tersebut berujung pada lantai utama Gereja Kabar Sukacita, di mana umat saat ini sedang merayakan Ekaristi. Melalui pintu di samping gereja kita langsung ke Gereja Santo Yusuf. Inilah bagian dalam Gereja Kabar Sukacita di lantai atas. Paling ujung depan di sana adalah area gereja di mana umat merayakan Ekaristi di depan altar dan panti imam. Sebelum ke area itu kita melewati lingkaran yang di bawahnya adalah gua di mana Rumah Bunda Maria berada. Lalu kita langsung menuju ke Rumah Santo Yusuf yang sekarang menjadi Gereja Katolik Santo Yusuf. Jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar 200-an meter atau sekitar 1 menit berjalan kaki. Pelataran kompleks Gereja Kabar Sukacita dan Gereja Santo Yusuf di Bethlehem adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Letaknya yang strategis di kota yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus membuatnya syarat dengan makna religius dan sejarah yang mendalam. Kompleks ini menjadi tujuan ziarah bagi jutaan umat Kristiani dari seluruh dunia setiap tahunnya.
Arsitektur bangunan-bangunan di kompleks ini merupakan perpaduan indah antara gaya Bizantium, Gotik, dan Romanes. Dinding-dinding batu yang kokoh, kubah-kubah megah, dan jendela-jendela kaca patri yang berwarna-warni menciptakan suasana yang khusyuk dan penuh keagungan. Setiap detail arsitektur seolah menceritakan kisah panjang perjalanan iman umat manusia. Kedua gereja ini memiliki nilai historis yang begitu mendalam. Gereja Kabar Sukacita dibangun di atas gua yang dipercaya sebagai tempat di mana malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria tentang kelahiran Yesus. Gua ini menjadi tempat yang sangat dihormati dan menjadi pusat ziarah bagi umat Kristiani. Sedangkan Gereja Santo Yusuf dibangun di atas bekas rumah Yusuf, suami Bunda Maria. Gereja ini menyimpan banyak artefak dan relikui yang berkaitan dengan kehidupan keluarga kudus. Disinilah tempat Yesus dibesarkan oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Oleh karena itu, selain disebut dengan Gereja Keluarga Kudus, gereja ini juga dikenal dengan Gereja Rumah Yesus Dirawat dan Dibesarkan atau Church of Nutritious. Ada pengalaman menarik sewaktu kami berada di sana pada tanggal 27 Januari 2024 lalu. Sekitar pukul 15 berkumandang suara azan dari beberapa masjid di Nazaret. Ada satu masjid di dekat kompleks Church of Nativity yang suaranya terdengar paling keras. Teringat kami dengan suasana di tanah air tercinta Indonesia, sangat mirip. Kami langsung tersadar bahwa kami berada di tanah Israel, tanah orang-orang Yahudi. Israel di Indonesia kan selalu dianggap Anda tahu sendirilah. Ternyata kenyataannya, Israel sangat menghargai kebebasan beragama, hingga suara azan pun bisa bergema di mana-mana. Seperti di Indonesia. Ternyata selama ini kita salah mengira ya. Selamat sore semua. Selamat sore. Kita dari Gereja Annunciation, Gereja Kabar Sukacita, dan Gereja Santo Yosef atau Gereja Kudus sebelah sana. Dan saat ini bertepatan dengan jam 14.48 sholat azhar, Ya. teman-teman saudara-saudara. Ini Muslim begitu toleransinya di Israel. Toleransi. Coba teman-teman bisa dengar suara azan. Suara azan. Ini Panggilan sholat. panggilan sholat. Saudara-saudara Ini Muslim. Sholat azhar ya, jam 3. Sekarang kurang lebih waktu 14.48 ya. di Israel. Ini luar biasa teman-teman. Di Israel toleransi luar biasa. Tinggi, luar biasa. Nah ini rumah-rumah yang ada di Nah, tadi Memandang azan luar biasa. Bukan Ya. dari satu masjid saja. itu ada beberapa masjid yang sementara azan. Tadi di belakang kita ada gereja Santo Yosef. Gereja Santo Yosef atau Di belakang, keluarga Kudus Nazaret di mana Keluarga Yesus dibesarkan ya. oleh Santo Yosef dan Bunda Maria. Yang di belakang kita ini adalah bagian dari seluruh gedung gereja di mana Kabar Sukacita. kabar sukacita, di mana Yesus, di mana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Tanah Suci adalah Gereja Santo Yusuf yang terletak 1 menit berjalan kaki dari Basilika Kabar Sukacita di Nazaret. Terletak di atas bukit di kota tua Nazaret, gereja kecil yang indah ini berada di bawah perawatan para Fransiskan. Gereja ini dibangun pada tahun 1914 dengan gaya kebangkitan Romawi, dibangun dengan gaya Basilika Romawi di atas sisa-sisa gereja yang jauh lebih tua yang telah ada di sana selama berabad-abad. Situs ini sakral karena menandai tempat di mana keluarga kudus tinggal, tempat Yesus tumbuh dan dibesarkan hingga dewasa. Gereja ini dibangun di atas situs gereja nutrisi yang dikutip oleh peziarah Arkulfo sekitar tahun 670 Masehi. Lihat The Locis Sanctis kedua, halaman 26. Nama nutrisi berasal dari fakta bahwa di sini Kristus menghabiskan masa kecilnya, tumbuh dan hidup sampai ia dewasa, mempelajari keterampilan ayahnya. Arkulfo menulis tentang gereja ini, yang dibangun di atas bukit dari gereja yang menandai tempat kabar sukacita sebagai berikut. 2 gereja besar dibangun, 1 di tengah kota, didirikan di atas 2 lengkungan, rumah tempat juru selamat kita tumbuh dibangun, dan yang lainnya di lokasi rumah tempat malaikat Gabriel datang kepada Santa Maria, menemukannya sendirian, dan berbicara kepadanya. Bangunan pertama,
yang dibangun selama era Bizantium, dihancurkan selama abad ke-12. Selanjutnya sebuah gereja perang salib dibangun di atas reruntuhannya, yang sisa-sisanya masih dapat dilihat hingga saat ini di bawah ruang bawah tanah. Kemudian pada abad ke-17, penulis sejarah Italia Pastor Francesco Quaresmius menggambarkan sebuah tempat yang oleh penduduk setempat disebut rumah dan bengkel Yusuf, di mana untuk sementara waktu ada sebuah gereja yang indah yang didedikasikan untuk Santo Yusuf. Kisah ini dijelaskan dalam buku Historica Theologica et Moralista Rasansta Elucidatio yang ditulis antara tahun 1616 dan 1626. Situs tersebut diakuisisi oleh Ordo Fransiskan pada tahun 1754 dan mereka membangun sebuah gereja di atas reruntuhan tersebut. Gereja tersebut diganti ketika Ordo Fransiskan membangun gereja 3 tingkat yang ada saat ini antara tahun 1911 hingga 1914. Arsiteknya adalah seorang biarawan Fransiskan kelahiran Jerman, Bruder Wendelin Hinterkeuser, 1851 hingga 1921, yang juga seorang arkeolog. Selama masa pembangunan, penggalian mengungkap apa yang ada dan tersembunyi di bawah gereja tersebut, yaitu gua, tangki air, bagian dari tempat tinggal primitif, dan bahkan mikvah, yaitu tempat permandian keluarga Yahudi dengan anak tangga yang mungkin juga digunakan sebagai tempat pembaptisan oleh gereja perdana saat itu. Gereja yang baru ini ditahbiskan pada tahun 1914. Alasan gereja ini dinamai Santo Yusuf adalah karena situs tersebut mengingatkan kita pada panggilan Santo Yusuf untuk menjadi bagian dalam rencana penebusan Tuhan bagi dunia, dan kesaksiannya sebagai pelindung keluarga kudus, yaitu sebagai Bapa angkat Kristus. Lukisan dinding tempat kudus ini berasal dari tahun 1930-an, seperti yang terlihat sangat mirip dengan gaya yang dibuat di Roma selama masa kepausan Pius ke-11 dan ke-12. Ini adalah ukiran marmer klausa patung keluarga Kudus Nazaret yang pernah menghiasi altar utama di tempat suci ini. Patung ukiran marmer Carrara yang diukir dengan tangan yang indah dari keluarga Kudus Nazaret yang pernah menghiasi altar utama. Untungnya patung ukiran ini tetap dipertahankan saat dipindahkan dan sekarang dapat dilihat di luar sisi gereja saat para peziarah tiba, masuk dari depan, dan keluar dari pintu samping yang ditambahkan kemudian. Lantai gereja kemudian dinaikkan lebih tinggi agar sesuai dengan ketinggian mimbar. Ini dilakukan sekitar tahun 1970-an. Desain lantai baru mencakup anak tangga ke bagian tengah gereja yang dinaiki pengunjung setelah memasuki pintu masuk utama gereja. Lantai ini kemudian dilapisi marmer. Di sebelah kiri terdapat tangga menuju ruang bawah tanah yang ada di sebelah kanan. Namun altar tinggi Carrara buatan Italia disederhanakan pada tahun 1970-an, sehingga kehilangan kesan marmernya. Untungnya, altar samping tetap dipertahankan, dengan satu altar lainnya yang didedikasikan untuk Santo Yusuf. Banyak pemikiran yang dituangkan dalam desain tata letak ruang liturgi, dengan mimbar yang begitu besar. Pada suatu waktu di awal tahun 1960-an, akses ke ruang bawah tanah dipindahkan dari tengah tangga tempat suci dan dipindahkan ke samping. Pemindahan ini masuk akal, untuk pengendalian massa yang lebih baik, dan untuk memungkinkan para peziarah mengunjungi ruang bawah tanah selama misa berlangsung tanpa mengganggu mereka yang berada di bagian tengah gereja yang sedang beribadah selama perayaan Ekaristi. Ketika para peziarah berkunjung, mereka menuruni tangga ke tingkat abad pertama, yang sekarang menjadi kapel kripta. Di bawah tingkat ini terdapat gua tempat keluarga kudus tinggal pada abad pertama. Tempat suci ini dihormati oleh para peziarah dari seluruh dunia. Di ruang bawah tanah di depan altar terdapat sebuah tugu peringatan yang bertuliskan prasasti Latin yang berbunyi, Hic erat subditus illis, yang artinya, di sini ia taat kepada mereka. Ini memperingati bahwa Kristus tumbuh di sini dalam sebuah keluarga. Ini mengingatkan kita pada teks Injil Lukas yang mengatakan, dan ia pulang bersama-sama mereka lalu tiba di Nazaret, dan ia tunduk kepada mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah hikmatnya, dan umurnya, dan kasih karunia-Nya di mata Allah dan manusia. Lihat Lukas bab 2 ayat 51-52.
Rahmat khusus dari surga dianugerahkan kepada Santo Yusuf ketika Tuhan memilihnya untuk mengambil peran sebagai ayah Kristus di bumi, memberinya karisma yang diperlukan untuk fungsi ini. Pemberian nama gereja dengan nama Santo Yusuf juga mendatangkan kehormatan kepadanya sebagai orang yang dipilih. Santo Yusuf dipilih tidak hanya sebagai bapa angkat dan wali Kristus di bumi, tetapi juga menjadi suami bagi ibunya. Dengan kesetiaan, Santo Yusuf menjalani panggilannya di tempat ini, salah satu tempat tersuci di dunia Kristen, yang dilestarikan oleh waktu karena keluarga kudus Nazaret tinggal di sebuah gua, yang masih terlihat hingga saat ini, di bawah gereja ini. Hari Raya tituler gereja yaitu 19 Maret adalah Hari Raya Santo Yusuf. Pada hari atau sebelum hari peringatan, biasanya ada misa agung kepausan bersama Patriark Yerusalem yang diakhiri dengan prosesi menuju Basilika Kabar Sukacita. Tempat ikon Santo Yusuf ditempatkan di gua yang menandai lokasi Kabar Sukacita. Merupakan hak istimewa yang luar biasa untuk dapat berada dan berdoa di sini, di gereja dengan sejarah kekristenan yang luar biasa. Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga suatu saat dapat berkunjung ke Tanah Suci dan sampai ke tempat kudus ini yaitu Gereja Santo Yusuf dan Gereja Kabar Sukacita di Nazaret. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang